Oke, para ASN sekalian, kita sekarang masuk dalam bagian kedua dari materi mengenai teknik berkomunikasi ini. Dalam materi yang kedua ini, saya akan menyampaikan mengenai standar kompetensi komunikasi bagi ASN yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017. Ada berbagai level kemampuan komunikasi yang diatur yang harus dikuasai oleh seorang ASN. Level 1 artinya level yang paling rendah, itu harus dikuasai oleh semua ASN mulai dari level paling rendah. Staf, laksana, nanti level 2 oleh jenjang di berikutnya level 3 dan 4. Level 1 apa? Kompetensi yang harus dikuasai yaitu kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan pemahaman yang sama. Jadi ini adalah komunikasi efektif tadi ya. Jadi komunikasi efektif itu kemampuan dasar level 1 yang harus dikuasai oleh ASN di semua jenjang jabatan termasuk jenjang yang paling rendah. Jadi komunikasi efektif tadi adalah saling menukar informasi, ide, perasaan dan sikap antara dua orang atau dalam kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat komunikasi. Jadi ketika kita menyampaikan informasi, ide, perasaan, yaitu nanti harus menghasilkan gitu. Ada respon dalam bentuk perubahan sikap, paling tidak transfer pengetahuan, dan itu harus jelas, lengkap, dan menimbulkan pemahaman yang sama, tidak mispersepsi. Artinya kalau kita masih dalam berkomunikasi itu sering di mispersepsi orang lain, artinya kompetensi komunikasi kita masih kurang. Kegiatan yang sehari-hari, komunikasi yang paling sering kalau kita di kantor ASN itu adalah melaksanakan kegiatan komunikasi melalui surat menyurat ya, sesuai tata naskah. Nah, itu juga jadi bukan hanya bicara ya. Kalau bicara saya kira kita dalam seleksi tes calon PNS-nya, CPNS-nya juga atau calon ASN sudah dites gitu. Tapi begitu jadi ASN, kita juga harus bisa berkomunikasi tertulis dalam bentuk surat menyurat. Mampu membuat surat yang mudah dipahami oleh orang lain, tetapi juga secara tata naskahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, berikutnya adalah level 2. Nah, ini berarti jenjang yang lebih tinggi. Ini harus mampu aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, kemudian bersedia mendengarkan orang lain, lalu mampu menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, dan mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lain-lain. Jadi kalau di satu kalimat kan ini adalah komunikasi formal. Jadi kalau tadi komunikasi efektif, di level 2 itu komunikasi formal, ini harus mampu. Walaupun di situ formal dan informal ya, tetapi intinya bagaimana misalnya menyampaikan atau menyusun materi presentasi, materi pidato, dan menyampaikannya, naskah, membuat laporan. Jadi ini lebih kompleks dari membuat surat. Dan ada satu lagi tadi, juga mampu atau bersedia mendengarkan orang lain. Jadi jangan dikira kalau komunikator yang dulu itu yang hanya bisa ngomong, yang bisa bicara, tapi juga seorang pembicara yang baik, dia juga harus menjadi pendengar yang baik. Nah, disinilah di level 2 ini kita harus ada keseimbangan antara mendengarkan dan menyampaikan atau menginterpretasikan pesan dengan kemampuan untuk menyampaikan pesan. Jadi komunikasi formal itu kalau secara garis besar merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau di antara personal dengan tata cara yang telah diatur atau ditetapkan oleh struktur yang telah direncanakan. Sering juga disebut komunikasi kedinasan. Jadi itu kompetensi level yang kedua. Nah, selain di level kedua, selain komunikasi formal juga ada kemampuan informal. Ya, itu juga harus dibangun, yaitu merupakan bentuk komunikasi yang tidak terstandarisasi dengan konteks, format, dan standar tertentu. Komunikasi informal ini tidak mengikuti struktur formal organisasi, tetapi timbul dari interaksi sosial yang wajar antara organisasi. Ya, pidato hebat, tapi ketika ngobrol dengan rekan sebelah, nah itu kan berarti kemampuan komunikasinya bermasalah. Nah, di samping informasi itu juga kemampuan
misalnya menangkap arahan pimpinan, kemudian dituangkan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diarahkan oleh pimpinan. Seperti tadi ya, membuat materi, presentasi, membuat draft pidato, draft naskah, laporan, dan sebagainya. Itu juga bagian yang harus dibangun di level 2. Nah, sekarang bagaimana dengan level 3? Level 3 itu berkomunikasi secara asertif. Artinya terampil berkomunikasi lisan maupun tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif atau rumit atau kompleks. Nah, ini lebih meningkat lagi. Jadi komunikasi asertif ini adalah strategi komunikasi dengan penyampaian secara terbuka serta menjaga rasa hormat kepada orang lain. Dalam arti kata lain, cara penyampaian secara asertif merupakan komunikasi yang kuat dan tegas namun tetap tenang tanpa merendahkan pendapat lawan bicara. Jadi ini memang perlu dalam situasi-situasi sensitif, rumit, dan kompleks, misalnya menghadapi perdebatan, menghadapi penolakan dari massa dan sebagainya, menghadapi tekanan dalam rapat-rapat dan sebagainya. Nah, ini namanya komunikasi asertif. Ini level 3. Jadi kira-kira ya di jenjang-jenjang eselonnya eselon 3 gitu ya. Jadi contoh kalau secara tertulisnya asertif ini dalam laporan tahunan atau periodik, jadi bukan laporan yang rutin ya. Membuat proposal yang kompleks untuk satu kegiatan, detail maksud, tujuan, rencana kegiatan, rencana anggaran, kepanitiaan dan seterusnya, itu harus sudah mampu. Membuat surat resmi yang sistematik dan baku gitu. Tidak ada potensi menimbulkan pemahaman yang berbeda dan naskah-naskah kompleks lainnya. Itu kemampuan komunikasi yang non-verbal. Nah, level 4 itu kira-kira eselon 2 lah ya, itu. Ini harus mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan maupun tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Jadi pesan yang disampaikannya pun multidimensi. Dan itu bisa disampaikan baik lisan maupun tertulis. Lalu juga ada tujuan yang harus dicapai, yaitu harus mendorong kesepakatan supaya kinerja meningkat gitu. Ini disebut sebagai komunikasi persuasif. Jadi komunikasi persuasif ini adalah komunikasi yang dapat mempengaruhi pemikiran dan perbuatan seseorang. Hubungan aktivitas antara pembicara dan pendengar, di mana pembicara berusaha mempengaruhi tingkah laku pendengar melalui perantara pendengaran dan penglihatan. Ini contohnya komunikasi persuasif itu apa? Yaitu penyuluhan, kemudian mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama ya, dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Jadi kalau penyuluhan hanya satu arah mungkin tidak mencapai level ini, tapi penyuluhan, penjelasan, lalu setelah itu diakhiri dengan kesepakatan bersama, nah itu kemampuan level 4 ya, komunikasi persuasif. Nah, yang kelima, level tertinggi ini kira-kira ya eselon 1 lah gitu. Menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja. Jadi ini artinya kemampuan untuk membangun strategi komunikasi level organisasi. Jadi dia bukan hanya komunikasi perorangan individu, tetapi komunikasi organisasi. Ini kenapa penting? Karena ini untuk sarana untuk menciptakan, merancang, dan mengatur terjadinya suatu pertukaran informasi ataupun pesan yang terjadi dalam sebuah organisasi, bahkan antar unit organisasi. Nah, ini tentu harus menggerakkan orang, kemudian juga mekanisme prosedur dibangun sehingga secara keseluruhan terciptalah sebuah komunikasi organisasi yang sehat, komunikasi organisasi yang lancar, dan juga mencapai tujuan-tujuan organisasi, yaitu pencapaian kinerja dan peningkatannya. Contoh dalam komunikasi organisasi ini bagaimana misalnya melibatkan pemangku kepentingan sejak dini untuk mencari solusi-solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi atau nasional. Ini kan salah satu. Jadi misalnya kita akan membangun sebuah konsep gagasan yang sifatnya nasional atau proyek nasional, lalu kita bekerja sejak melibatkan kepentingan pemangku ini sejak dini, sejak gagasan itu dibahas, dikaji sampai akhirnya bisa diwujudkan. Itulah kemampuan komunikasi seperti itu
merupakan level tertinggi yang harus dikuasai oleh seorang ASN. Itu bagian yang kedua mengenai standar-standar kompetensi komunikasi. Ada 5 level ya, saya ulangi secara singkat. Yang level pertama itu disebut komunikasi efektif, ya, itu bisa antar satu orang dengan satu orang, bisa menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan membangun pemahaman yang sama, sederhana. Itu di level start kira-kira. Lalu di level 2 ini adalah untuk ya katakanlah eselon 4 begitu. Jadi harus mampu aktif menjalankan komunikasi secara formal maupun informal. Juga mampu ataupun bersedia mendengarkan orang lain dan menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai. Nah, itu di level 2. Nah, level 3 adalah ya bisa disebut sebagai untuk kemampuan di level eselon 3 berkomunikasi secara asertif. Asertif tadi adalah komunikasi secara formal, kedinasan, jadi menjaga rasa hormat pada orang lain, dan juga kuat, tegas, tapi tanpa merendahkan pendapat lawan bicara. Ini terutama dalam hal menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya sensitif, rumit, dan kompleks. Nah, di level 4 itu kita ada komunikasi persuasif, yaitu kita mampu mengumpulkan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis, mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah level 5, mampu menggagas sistem komunikasi secara terbuka, secara strategis untuk mencari solusi dan dengan tujuan meningkatkan kinerja. Jadi ini juga harus levelnya juga di tingkat instansi atau nasional ya, karena ini jenjang yang tertinggi. Demikian bagian kedua. Nanti kita lanjutkan di bagian ketiga.